Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas pengakuan dari wanita emas yang katanya dia menjadi korban dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU. Berita ini sebenarnya cukup viral, teman-teman, menjadi pembicaraan di mana-mana. Apakah benar Ketua KPU melakukan dugaan seperti itu, dugaan asusila kepada wanita emas? Dan ada beberapa hal, teman-teman, yang disampaikan oleh wanita emas menyangkut Ketua KPU. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita simak dulu. Ada dua video, yang pertama dari Kak Rahma Sarita, yang kedua video dari wanita emas Hasnaini. Kita tonton video yang satu ini. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan oleh Ketua Partai Republik I Hasnaini alias Wanita Emas. Laporan tersebut terkait tentang adanya dugaan tindak asusila atau pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hasyim Asy'ari terhadap Hasnaini. Ya, video pengakuan Hasnaini juga sudah beredar viral ya. Di video tersebut Hasnaini mengaku dibujuk rayu oleh Hasyim Asy'ari dengan janji akan diloloskan partainya sebagai peserta pemilu 2024. Namun nyatanya Partai Republik I hanya lolos dalam tahap pertama. Nah, ini harus diusut tuntas ya kasus ini ya. Jika benar memang Ketua KPU melakukan hal ini, maka patut dipertanyakan ini integritas dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari ya, karena dengan begitu mudah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan imbalan tertentu. Bisa dibayangkan seperti apa nantinya ya pemilu 2024 jika diselenggarakan oleh KPU-nya yang seperti ini ya. Tentu ini patut diusut tuntas ya, apalagi Hasnaini mengaku mempunyai bukti-bukti ya. Ini harusnya dibeberkan ke publik begitu ya, sehingga bisa diberi sanksi jika memang benar seperti itu dan tidak diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Nah, semoga saja ini bisa dituntaskan dan tidak menjadi plot twist gitu ya penyelesaiannya. Karena jangan-jangan nanti malah gara-gara kasus ini dijadikan alasan untuk penundaan pemilu. Saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. September. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan ya, saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan. Dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang, kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan lainnya? Bisa dibuktikan. Buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan. Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara? Daripada itu artinya gini, ini pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Hasnaini kan? Ibu Hasnaini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua. Betul. Di bawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Bukan? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari siapa? Dari Ketua statementnya KPU? Pak Hasyim Asy'ari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu, saya tidak tahu. Ya, tempatnya yang ada bukti fakta itu, fakta. Ya. Ini kan pilih dengan pilpres itu kan bersinggungan. Artinya tadi Ibu Hasnaini ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Hasnaini ini di tahap Hasnaini ya. Hasnaini di tahap pertama Partai Republik I ya. Partai Republik I itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan ya tidak boleh dilakukan. Yang bekerja itu harusnya partai ini. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu. Gitu. Dengan menggunakan tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT. Yang pernah Bos Tei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang
sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pengakuan dari Hasnaini, wanita emas yang mengaku ada hal yang tidak beres pada ketua KPU yaitu Hasyim Asy'ari. Nah teman-teman, untuk melengkapi dari video ini coba kita baca berita dari Detik News. Pengakuan Hasnaini, wanita emas soal dugaan asusila ketua KPU. Ketua Umum Partai Republik 1, Hasnaini, wanita emas, membuat pengakuan kalau dirinya telah dilecehkan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dia bahkan mendapat iming-iming kalau partainya akan diloloskan menjadi peserta pemilu 2024. Pengakuan Hasnaini itu terungkap dalam sebuah video yang dikirim oleh Ketua Partai Pandai Farhad Abbas. Farhad sekaligus pihak yang membuat laporan Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal dugaan asusila Hasnaini ke DKPP. Dalam video itu Farhad melakukan wawancara dengan Hasnaini yang saat ini tengah mendekam di penjara. Farhad mempertanyakan bukti-bukti pelecehan terhadap Hasnaini. Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan Ketua KPU terhadap saudari kurang lebih antara bulan Juli-Agustus, kata Farhad saat bertanya ke Hasnaini dalam video itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara Bapak itu Hasyim Asy'ari, jawab Hasnaini. Farhad lantas bertanya terkait adakah iming-iming yang diberikan Hasyim untuk meloloskan Partai Republik 1 menjadi peserta pemilu 2024. Farhad juga bertanya terkait bukti pelecehan yang diungkapkan Hasnaini. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Tanya Farhad. Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara, kata Hasnaini. Apa yang menyangkut kejahatan seksual itu bisa dibuktikan? Tanya Farhad. Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat, kata Hasnaini. Gerakan Melawan Political Genocide GMPG yang terdiri dari 9 partai melaporkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI. Pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Ujar kuasa hukum GMPG Farhad Abbas di kantor DKPP Jakarta Pusat Kamis 22 Desember 2022. Diketahui 9 partai tersebut diantaranya Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformis, Partai Prima, Partai Berkarya, Partai Republik 1. Dalam laporan tersebut Farhad mengatakan membawa sejumlah bukti. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WhatsApp, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya, ujarnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan merespon banyak saat ditanya terkait laporan dugaan pelecehan itu. Dia mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP. Kami mengikuti perkembangan pengaduan di DKPP tersebut, ujarnya pada Kamis 22 Desember 2022. Sementara itu, anggota DKPP C. Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan. Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara. Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif menindak tanpa laporan untuk membuat inisiatif. Tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu dengan baik dong, ujarnya di kantor DKPP. Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru. Dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada. Itu sahabat Enjoy Channel terkait laporan dari 9 partai itu kepada DKPP atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini mestinya segera diproses biar tidak ada dugaan-dugaan, biar tidak ada sakwasangka, teman-teman. Apakah benar Ketua KPU itu melakukan dugaan tindakan asusila atau tidak? Jadi ini perlu di cross check, perlu diselesaikan biar jelas duduk perkaranya. Jadi pihak dari Wanita Emas atau Hasna ini sudah memberikan pengakuan bahwa ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU. Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari belum memberikan keterangan terkait apa yang disampaikan oleh Hasna ini. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh 9 partai politik melaporkan ke DKPP ada benarnya, biar jelas persoalannya. Duduk perkaranya itu biar jelas, karena itu perlu dilaporkan. Nah, kalau itu benar, Ketua KPU melakukan dugaan asusila, dan apalagi men-setting siapa pemenang pemilu dan sebagainya, ini suatu masalah yang cukup serius bagi penyelenggaraan pemilu di 2024. Karena ini menyangkut suara jutaan warga negara Indonesia. Karena itu pihak DKPP harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengklirkan duduk persoalannya. Kalau itu salah, ya tentu diganti Hasyim Asy'arinya. Kalau benar, maka perlu dipulihkan nama baiknya. Jadi biar jelas, biar clear, sehingga tidak ada sakwasangka terkait kasus ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.